Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Libra ya, kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Oke baik Libra, ini adalah pembacaan asmaranya kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan September 2026. Nah sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti ya, hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Libra saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung Libra, ini dia. Ada energi dari Two of Cup, mantap. Kemudian di situ ada energi dari Ace of Wands. Kemudian di situ ada energi dari The Hermit reverse, Three of Cups reverse ya. Berikutnya di situ ada energi dari Two of Swords. Berikut di situ ada energi dari Nine of Swords. Kemudian di sana ada energi dari The Moon. Berikutnya ada di situ energi dari The Emperor reverse. Dan kemudian di sana ada energi dari Nine of Pentacles reverse ya. Nah, jadi kalau mau lihat begini nih, nampaknya memang di situ itu kayak kamu tuh gimana ya? Kamu ngerasa bahwa kamu ya harus tegaan ke dia. Kamu harus bisa bersikap egois ke dia. Jadi nampaknya kamu harus mementingkan dirinya kamu sendiri di atas kepentingan dirinya dia. Gitu ya, ada di sana energinya kamu. Jadi kayak nampaknya orang ini tidak layak di matanya kamu mendapatkan versi terbaik dari dirimu. Gitu ya. Dari dianya itu tuh diambil aja lah apa yang bisa diambil. Gitu, dimanfaatin aja lah dia. Ya, apa-apa yang bisa dimanfaatin, manfaatin terus. Gitu loh. Jadi kayak mau ngecurangin dia, rasa-rasanya kamu, itu tuh justru satu hal yang benar. Gitu ya. Jadi seperti kayak kamu sedang menjajakan cintanya kamu supaya dibeli sama dia, tapi dibeli dengan harga yang mahal. Gitu. Mari nggak tahu lah apa yang menyebabkan kamu punya pemikiran seperti ini ya. Tapi yang jelasnya ya untuk sementara waktu begitulah dulu. Ya, begitulah dulu model bagaimana dirinya kamu ya. Nah jadi nggak usah cinta-cintaan sama dia, ngapain cinta-cintaan? Aku mah butuhnya ambil cuan aja lah dari dia. Gitu. Aku cinta duitnya, bukan cinta orangnya. Aku cinta seksualnya, adegan seksualnya, bukan cinta jiwanya. Enggak, ngapain? Nah modelnya kamu masih kayak gitu nih untuk sementara waktu. Mari lihat ya. Bahkan jika dia itu tuh sebenarnya sudah berstatus sebagai suaminya kamu atau istrinya kamu, tapi koknya orang ini harus membayar nih tugasnya kamu sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Bukan kamu kayak memberikan treatment baik gitu ya ke dia sebab karena kamu sadar bahwa kamu adalah seorang suami atau kamu adalah seorang istri, bukan. Gitu loh. Bukan. Nah, di sana ya, malah kamu kayak harus tanda petik nih, diupahin kamu untuk kamu mau berlakon sebagai istrinya dia atau sebagai suaminya dia. Kalau nggak ada upah, nggak bisa bos. Kamu boleh nih bersikap dingin ataupun marah-marah sama si dianya, gitu ya. Harus ada nilai komersilnya bahkan. Mari nampak di sini. Jadi kamu tuh kayak mau transaksi sama dia, ya. Kamu menjual batu kerikil ke dia, tapi dengan harga seperti dia harus membeli sebongkah emas berlian. Wah, kayak gitu nih mainnya kamu ya di hubungan sama dia. Jadi kalau boleh tuh kamu dibilang gold digger, betul nih, kamu bisa jadi gold digger ke dia. Gitu loh. Memang mari tahu untuk beberapa bisa-bisa kamu tuh sudah terlanjur kecewa, gitu loh. Kamu ada terlanjur kecewa kepada si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Dan kekecewaannya kamu akhirnya ya bikin kamu tanda petik memanfaatkan dia jatuhnya. Jadi nggak ada ketulusan di sana. Dulu gua tulus sama dia. Zong, ketulusan itu tuh nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Ngapain? Ya udahlah. Dia punya apa di sana? Itu aja lah tak sedot. Itu aja lah tak manfaatin. Itu aja lah yang aku pergunakan. Gitu jadinya.
Ya, nggak perlu aku cinta-cintaan, nggak perlu aku tuh mau cerai besok cerai lah. Tapi sebelum cerai, aku udah dapat nih minimal separuh tabungannya dia, separuh nih aset-aset berharganya dia. Nah, kamu udah bisa gitu kalau mari lihat. Jadi kok kayaknya boleh tidak termotivasi lagi kamunya ya untuk berperan sebagai pasangan yang baik kepada si seseorang ini. Itu udah menjadi cerita masa lalu. Gitu kalau mari lihat, udah cerita masa lalu. Nggak ada gunanya orang ini di-effortin dengan sebegitu luar biasanya. Gitu kamunya ya. Dianya nggak jelas, dianya mencela-mencela, aku lagi lebih bisa mencela-mencela. Nah jadi kayak akhirnya tuh mau ngebalikin gitu loh. Mau ngebalikin ke si dia, bagaimana dia dalam relationship ini menurut penilaiannya kamu. Gitu, dia aja pun nggak baik, ngapain aku baik? Dia aja nggak setia, ngapain aku setia? Gitu ya. Dia aja nampaknya separuh hati, ya udah aku juga main separuh hati lah. Tapi kalau main sama aku, karena kalian bisa di sini tuh cukup logik ya. Ngapain main-main tapi nggak ada hasilnya? Main-main ya bawa pulang 1 unit mobil. Gitu ya. Mainlah kita separuh hati, tapi aku dapat 1 unit rumah. Gitu ya. Minimal nambah nih tabungannya aku, barang-barang minimal 10 juta. Gitu ya, 10 juta setelah kamu dibeliin motor, emas, apa bla 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 gitu ya, modelnya kamu ya. Di sana ya. Nah, tapi tidak tertutup juga kemungkinan jika hubungan ini tuh masih baru-baru ceritanya. Yo memang kamu sedang transaksi kok. Gitu. Ya memang kamu saat sekarang aku nggak butuh cinta-cintaan, apaan cinta-cintaan, duit. Gitu ya. Apakah itu salah? Ya tidak juga sih kalau menurut Mari. Nggak juga ya. Jadi kamu mau mengkomersilkan cinta. Ya karena kamu butuhnya uang. Kamu disuruh nyuci baju orang nggak mau. Disuruh macul sawahnya orang nggak mau. Ngapain? Mendingan aku cantik-cantikin diriku, ganteng-gantengin diriku. Aku pinterin dirinya aku tuh untuk ngegombal orang. Udah aku bisa dapet duit. Kan gitu ya. Ngapain aku jadi budak korporat? Gitu. Udahlah jadi pemain asmara aja lah. Mantap kok duitnya. Kan gitu. Aku butuhnya duit kok. Apa itu? Menikah. Apa itu? Mendapatkan kesetiaan cinta di bibir. Kalau aku bisa bikin orang cinta, mesti nih koyak nih kantongnya dia. Terbongkar itu dia punya isi tabungan. Gitu ya, mesti transfer minimal separuh ke rekeningnya aku. Gitu modelnya kamu. Mari lihat. Gitu ya. Lebih kayak cenderung untuk saat ini materialistis gitu. Ya memang kebutuhannya di sana. Mau gimana? Gitu kan? Kalau mari lihat ya. Nah. Jadi kayak kamu nggak akan mempermudah untuk seseorang ini tuh mendapatkan yang asik, menyenangkan, baik dari dirimu. Dia harus bayar. Gitu. Dia harus bayar. Harus ada model transaksinya. Lagi-lagi kata Mari ya. Gak ada yang gratis di dunia ini coy. Gitu ya. Mau ke toilet umum aja tuh bayar 5.000. Gitu kan. Di sana. Apalagi nih mau digombal-gombal. Mau dielus-elus, dibelai-belai, ditimang-timang, digendong-gendong, disusuin. Masa dikasih gratisan? Lu kata gua apa? Emak lu apa? Bapak lu apa? Enggak lah. Kan gitu modelnya kamu ya. Nah, tapi ya si pasangannya kamu ini tuh kalau Mari lihat. Memang satu sisi sih kok kayaknya jadi kayak layak ya. Untuk dikerjain sedemikian rupa oleh kamu ya. Kalau satu sisi Mari lihat ya. Karena di sini tuh pun apakah dia serius sama kamu? Enggak juga nih Mari lihat ya. Enggak juga. Gitu loh. Dan beberapa diantaranya Mari nampak gini ya.
dia pun nadanya itu pasangan dia yang lainnya. Mari lihat. Atau dia punya kesenangan yang lain ya, tapi kesenangannya dia itu bisa-bisa memberikan resiko besar dalam hubungan kalian. Ini terutama yang sudah berumah tangga ya. Kesenangannya dia itu tuh menghabiskan banyak energinya dia, ya entah itu dalam bentuk tenaga, uang, waktu dan sebagainya. Gitu ya, yang ujung-ujungnya ngasih dampak buruk dalam relationship ini. Gitu loh. Di sana ya. Jadi kok Mari lihat hubungan ini lebih cocoknya kayak hubungan casual TTM-an, friend with benefit gitu ya. Kayaknya nggak cocok ini kalau dibawa ini ke rumah tangga ini. Kalau dilihat energi sekarang, tapi nggak tahu lah energi esok lusa kan bisa-bisa aja berubah ya. Ingat nih, kata Mari kan ini hanya bacaan dari rentang 1 hingga 7 bulan September. Ya memang tidak layak relationship ini untuk mendapatkan keteguhan hati, kesungguh-sungguhan, versi terbaik ya dari satu sama lain gitu ya. Memang belum layak gitu loh. Ya, kalau memang kalian bersepakat ini tuh hanyalah hubungan TTM-an, ya udah. Wajar banget jadinya kayak gini. Model relationship-nya enggak karu-karuan. Gitu loh. Diam-diam tapi ya, diam-diam. Cuman kalau dilihat kalian, ya kalau dilihat kalian pakai kaca, pakai mata ini, mata fisik ini, wis, mantep kali kalian berdua ya. Harmonis kali ya. Mesra banget itu bisa ya, nampak ya. Kayak sepasang sejoli yang akan sehidup semati. Gitu ya kalau Mari lihat. Gitu. Kayak meyakinkan sekali lah. Bahwa ini nanti nih bakalan nikah ini gitu. Kalian masih pacaran. Nah, ini bentar lagi bakalan ada ini anniversary 1 tahun berstatus sebagai pacar ya. Bukan hanya TTM-an gitu. Kalau orang menilai kalian ya, couple terbaik gitu ya tahun 2026 gitu loh. Minimal untuk di bulan Agustus dari tanggal 1 hingga tanggal 7. Wah, gitu ya. Karena memang kalian berdua ini tuh bisa saling melancarkan tipu daya. Jadi kok kayak satu sisi Mari lihat ketemunya itu tuh suhu sama pawangnya gitu loh. Suhu sama sempainya gitu ya. Satu jurus kalian berdua ini. Gitu. Jadi saling gombalnya ngeri. Macem lah ya. Dunia bumi ini sama akhirat sana ya. Milik kalian berdua. Seolah-olahnya bisa begitu tuh. Gaya-gayanya itu ya. Tapi kepalsuan sih di baliknya, kepalsuan. Tidak ada jadinya di situ tuh motif benar-benar sungguh-sungguh lah gitu. Jalani hubungan enggak. Gitu loh. Gua bikin lu seneng tapi lu ngasih gua ini ya. Transaksi tadi. Gitu loh, nggak ada makan siang yang gratis, nggak ada kecup mesra yang gratis, nggak ada gombalan-gombalan yang gratis, bayar gitu. Harus ada sesuatu dari kamu yang aku terima, nggak bisa enggak gitu loh. Kalau lah dia tidak dalam bentuk material, maka kepuasan birahi bermain di sini itu yang Mari tangkep gitu loh. Tapi ya ini bisa hanya untuk sementara ya, inget ya. Ini hanya bisa untuk sementara. Setelahnya mau akhirnya ketulusan dari kedua belah pihak terjadi, ada gitu ya. Masih besar kemungkinannya. Biasanya itu kan diawali dari gatel-gatel nggak jelas gitu ya. Otak-otak mafia gitu ya. Kemudian berangsur dia menjadi sebuah ketulusan. Gitu ya, biasa. Ada mungkin terjadi dan ya tidak tertutup lah. Hal demikian juga berlaku dalam relationship-nya kalian berdua ini. Itu. Kalau saat sekarang nggak ada yang setia, siapa yang berani bayar mahal, siapa yang berani ngasih
aku kepuasan. Itu mainkan terus. Gitu modelnya. Kalau Mari nampak. Itu ya. Yang tadinya nggak mau jahat, bisa ini jadi jahat di sini. Di hubungan ini, ya. Tadinya tuh mau niatannya baik-baik. Kepleset nih. Jadi niatannya ya itulah, ya, motif-motif dakjal gitu ya. Bisa. Nanti balik lagi ke motif baik lagi. Oh ya, masih mungkin bisa banget untuk terjadi, ya. Nah, di sana. Jadi boleh ya saling trigger. Entah kamu seperti ini gara-gara dia, atau dia juga bisa ngecontoh kamu. Kalau dari awal memang niatannya kamu tuh nggak bener, niatannya dia tadinya bener, akhirnya dia nggak bener nyontohin kamu. Gitu. Ya wajar lah, namanya relationship ya. Sangat amat mungkin itu mempengaruhi. Gitu loh. Ya, kamu aja nggak bener sama aku lah, terus ngapain juga aku setia sama kamu, gitu loh. Energinya bolak-balik. Di sana ya. Ya udah. Kamu nih menjajah cinta, oke, aku juga akan membuka diri nih kepada seseorang yang bisa nih kira-kiranya lebih ngetulusin aku. Di sana. Kalau dia memang nih, mari lihat ya, bisa-bisa ini tuh bukan orang yang hanya mau mencari kepuasan sekejap ya, kepuasan sesaat ya. Sebenarnya ini tuh kalau dibilang bandit-banditnya ya, bisa memang lebih bandit kamu gitu loh, jika dibandingkan dengan si pasangannya kamu ini. Kalau banditnya ya, bisa gitu. Tapi akhirnya dia bisa mencontoh kamu gitu pula. Bisa gitu pula ya. Kamu sedang membentuk seseorang yang kemudian punya pengalaman untuk bermain-main dalam sebuah relationship gitu ya, berselingkuh dalam sebuah hubungan yang sedang berjalan gitu. Jadi banyak sedikitnya pengaruh ilmu-ilmu kebatinannya kamu gitu ya. Kebatinannya kamu untuk hal-hal apa ini ya, mafia cinta gitu ya, tertular itu ke dia, tertular gitu. Di sana ya. Karena kalau melihat gini, sorry aja, melihat ini tadinya kayak orang baik-baik nih, tapi nggak tahu lah dalam perjalanannya ya kepleset lah. Ya salah satunya karena ngecontohin kamu, bisa di situ, bisa, gitu ya. Kamu jaja masih mencari kesenangan, ya udah, dia pun coba mencari yang dia rasa lebih cocok untuk dirinya, gitu loh. Nah jadi nggak perlu lah dicari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang bandit, siapa yang orang baik-baik, memang nggak perlu lah. Karena pada akhirnya ya satu sama lain saling benar-benar bisa mempengaruhi, begitu ya. Tapi itu tadilah, untuk kesempatan punya hubungan yang benar, ya benar dalam artian tolak ukurnya apa itulah ya, standar cinta asmara yang agung ya, yang mulia gitu ya, yang bla 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 gitu ya. Masih sangat mungkin terjadi, kalian alami di dalam relationship ini, tapi tentu saja sesuai dengan bagaimana caranya kalian ngeproses ya, ngelakoni ya relationship ini. Begitu. Baiklah. Jadi dalam pembacaan kita dipengaruhi oleh energi dari Cancer, berikut Aries, kemudian Virgo di sana, kemudian ada Gemini. Kalau kamu gini, mari lihat ya. Kalau main sama kamu ini tuh bisa kamu tuh jauh lebih tega dari dia. Gitu ya. Jauh lebih lebih dakjal ya daripada dia gitu ya. Jadi kalau mau main jahat-jahatan dalam hubungan kalian, mari bilang sih kalah dia lah ya, menang kamu lah kalau mau main jahat-jahatan gitu ya. Oke, baik. Kemudian ada energi dari Libra, Cancer di situ, Sagittarius, Leo, kemudian Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.